so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwati Nikmah dengan NIM 03. Perkenalkan, nama saya Intan Armania dengan NIM 22102110005. Kami mahasiswi jurusan Pendidikan Biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai proses fotosintesis. Perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian semua dapat mengetahui kebutuhan tumbuhan, mengapa mereka melakukan proses fotosintesis, serta hasil dari fotosintesis tersebut. Tujuan lainnya adalah agar kalian dapat mengetahui dampak dari proses fotosintesis dan betapa pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Dan nantinya kalian juga dapat mengaitkan proses fotosintesis ini dengan makhluk hidup lainnya. Di sini saya akan menampilkan sebuah gambar. Simak baik-baik ya. Pada gambar tersebut terdapat 2 orang anak yang sedang bercakap-cakap. Anak yang pertama berbicara, "Ayam ini lapar. Apakah tumbuhan bisa merasakan lapar atau tidak ya?" Anak yang satunya menjawab, "Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan, sedangkan tumbuhan kan tidak punya mulut?" Apakah kalian pernah berpikiran hal yang sama? Bahwa tumbuhan tidak punya tangan, tidak punya kaki, juga tidak punya mulut. Lantas bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya? Jawabannya adalah melalui proses fotosintesis. Apakah ada yang tahu proses fotosintesis itu apa? Jadi, proses fotosintesis itu proses memasak atau membuat makanannya sendiri pada tumbuhan. Jika kita lapar, kita pasti akan memasak makanan untuk kita makan. Begitupun dengan tumbuhan, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Mereka juga akan memasak bahan-bahan makanan untuk mereka makan, yaitu melalui proses fotosintesis. Lalu apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Nah, kalau kita memasak, tentunya kita akan membutuhkan bahan-bahan masakan untuk kita masakan seperti bumbu-bumbu masakan, gula, garam, micin, dan lain sebagainya. Jika tumbuhan, bahan apa yang dibutuhkan dalam proses fotosintesisnya? Yang pertama ada matahari. Dalam proses fotosintesis tentunya membutuhkan matahari, di mana matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Kemudian ada air. Yang kedua air. Selain matahari, dalam proses fotosintesis juga membutuhkan air atau H2O. Kemudian yang ketiga, karbon dioksida. Karbon dioksida ini didapat dari mana? Karbon dioksida ini didapat dari sisa-sisa kita bernafas. Kan kita bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selain dari sisa-sisa kita bernafas, karbon dioksida juga bisa didapat dari sisa-sisa kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat ada klorofil. Dalam proses fotosintesis juga membutuhkan klorofil, yakni zat hijau daun. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis ini ada 4. Yang pertama matahari, yang kedua air, yang ketiga karbon dioksida, dan yang keempat adalah klorofil. Lalu bagaimana tahapan-tahapan dalam proses fotosintesis? Nah, dalam proses fotosintesis tentunya membutuhkan matahari, membutuhkan matahari. Matahari yang menghasilkan energi cahaya, di mana energi cahaya matahari itu akan diserap oleh daun. Oleh siapa yang menyerap? Yakni oleh klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang dinamakan klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari,
klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Jadi daun yang berwarna hijau itu berarti mengandung klorofil. Jadi tugasnya klorofil di sini itu menangkap atau menyerap sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, tempatnya klorofil ada di mana? Ada di daun. Nah, yang selanjutnya ada air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Jadi, air yang ada di dalam sini itu yang ada di bawah itu akan diserap oleh akar dan disalurkan dari batang sampai ke daun juga. Tadi kan bahan-bahan yang pertama kan sudah dijelaskan oleh Ibu Helwa, yaitu yang pertama ada apa? Iya, ada cahaya matahari. Yang kedua ada apa? Ya, ada klorofil yang mengambilnya. Nah, yang nomor 4 ini ada karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini diserap oleh daun melalui stomata. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernafas. Jadi kalau kita menghirup itu artinya kita mengambil oksigen dan mengeluarkan lagi karbon dioksidanya. Kemudian karbon dioksida ini juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor seperti aktivitas pabrik dan sebagainya. Jadi karbon dioksidanya ini itu diserap oleh daun. Nah, yang selanjutnya ada proses fotosintesis nih teman-teman. Jadi setelah semua bahan terkumpul, bahannya tadi yang pertama apa? Ada energi cahaya matahari. Dan nomor 2 ada air. Yang nomor 3 karbon dioksida. Ini semuanya terkumpul di dalam daun. Daun ini akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Nah, itu yang dinamakan oleh kloroplas. Jadi proses fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas. Jadi di dalam kloroplas ini ada cahaya matahari, air, ada karbon dioksida, dan karbon dioksidanya ini itu akan dimasak oleh kloroplas. Jadi proses memasaknya ini dinamakan proses fotosintesis. Nah, selanjutnya hasil memasak ini menghasilkan oksigen. Nah, proses ini akan menghasilkan oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Jadi hasil memasak tadi itu ditukarkan melalui daun atau yang dinamakan dengan stomata. Stomata ini mengeluarkan oksigen yang dilepas oleh daun. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Jadi kalau kita bernafas itu artinya kita menghirup, kita mengambil oksigen. Nah, oksigennya itu dari mana ya kira-kira? Ada yang tahu nggak dari mana? Nah, ya dari hasil fotosintesis itu yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi oksigen ini besar manfaatnya untuk manusia, terutama untuk bernafas. Nah, selanjutnya dari oksigen dari hasil fotosintesis itu tadi ternyata masih ada lagi loh, yaitu ada karbohidrat atau yang bisa disebut dengan makanan. Makanan yang dihasilkan ini tersalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan ini bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Jadi buah atau umbi ini juga termasuk dalam proses fotosintesis nih anak-anak. Jadi itulah proses fotosintesis. Namun proses fotosintesis ini dapat kita ringkas lagi seperti ini. Nah, ini ada proses fotosintesis secara ringkas nih anak-anak. Jadi ada cahaya matahari, ditambah air, ditambah karbon dioksida. Ini semuanya berasal dari alam. Cahaya matahari dari alam, air dari alam, karbon dioksida juga dari alam. Nah, bahan-bahan semuanya ini berasal dari alam. Nah, klorofil dengan bantuan cahaya matahari tadi juga dari tumbuhan. Dan hasilnya karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat dan oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia. Manusia mencari makanan, karbohidrat dari tumbuhan. Oksigen juga untuk bernafas itu juga dari tumbuhan loh anak-anak. Jadi proses fotosintesis ini sangat penting untuk manusia dan juga hewan. Nah, itu tadi proses fotosintesis secara singkat nih anak-anak.